Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi mendengar, kami hadirkan dialog pagi dengan tema Hari Konstitusi Nasional bersama dengan Ibu Qoidatul Sita selaku anggota DPRD Kota Cilegon. Dan langsung saja mendengar, kita sapa. Selamat pagi Ibu Sita. Apakah suara saya terdengar? Suara saya jelas nggak? Ya, baik Ibu. Terdengar dengan jelas Ibu. Dan Ibu, untuk membahas tentang Hari Konstitusi Nasional yang memang diperingati setiap tanggal 18 Agustus ini, bagaimana Ibu memaknai Hari Konstitusi Nasional, Bu? Ya, Hari Konstitusi Nasional itu memang momentum yang sangat penting untuk mengingatkan kita semua bahwa konstitusi itu landasan utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan ya. Konstitusi ini juga bukan hanya teks hukum, tapi juga sebagai pedoman moral kita dan politik yang harus dijaga, kemudian harus diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari gitu. Baik. Lalu untuk peran DPRD tersendiri, Bu, dalam mengawal implementasi nilai-nilai konstitusi di tingkat daerah, khususnya di Kota Cilegon, seperti apa Ibu Qoidatul? Ya, untuk di DPRD Kota Cilegon itu memang memiliki peran yang sangat strategis ya, karena sebagai lembaga legislatif di daerah, yaitu dengan tupoksi kita kan 3 tuh ya, membuat peraturan daerah, terus membuat anggaran, kemudian mengawasi jalannya roda pemerintahan di Kota Cilegon. Jadi semua tugas ini berlandaskan pada konstitusi kita agar pembangunan di Kota Cilegon itu berjalan secara adil, secara transparan, kemudian yang pastinya itu berpihak kepada masyarakat Kota Cilegon, begitu. Baik. Untuk dari sisi pengawasan, Bu Qoidatul Sita, seperti apa di level legislatif daerah? Iya, kita selama ini untuk menjalankan fungsi pengawasan di DPRD itu dengan melakukan reses ya. Reses itu kan menjaring aspirasi masyarakat. Setelah dari hasil reses itu kita nanti sampaikan kepada OPD atau dinas-dinas terkait dengan rapat-rapat kerja, kemudian hingga kita itu melakukan pembahasan laporan pertanggungjawaban wali kota. Jadi mekanisme seperti itu kita memastikan bahwa hak dasar masyarakat itu harus terpenuhi, baik di pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan. Jadi benar-benar diperhatikan dan itu harus memang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Baik. Lalu dalam praktiknya, Bu, apakah ada kendala yang sering muncul dalam penerapan nilai-nilai konstitusi di masyarakat? Oh, pasti. Pasti kendala itu akan kita selalu hadapi ya, terutama kesadaran masyarakat itu masih rendah. Dalam arti di sini tentang pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban konstitusional ya. Terkadang hak itu inginnya dipenuhi saja, dituntut untuk dipahami, tapi kewajiban kita sebagai warga negara belum sepenuhnya dijalankan. Kemudian kendalanya itu selain itu juga birokrasi yang agak lambat yang sering menjadi hambatan buat masyarakat untuk melakukan pelayanan publik gitu. Itu aja sih yang selama ini terjadi. Baik. Lalu untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya terkait dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban konstitusional nasional mereka. Seperti apa, Bu Sita? Iya, jadi kita itu seharusnya saling bersinergi ya. Dalam arti mensosialisasikan, kedua kita juga harus memberikan edukasi terkait konstitusi itu memang harus terus dilakukan. Baik melalui sekolah, kemudian di kampus, komunitas-komunitas, hingga media massa gitu. Jadi ini harus berkolaborasi antara pemerintah dengan DPRD juga harus memberikan teladan
Teladan itu dengan hadir kita memberikan kebijakan-kebijakan yang adil dan transparan agar masyarakat itu percaya dan mau ikut serta dan berpartisipasi dalam kebijakan tersebut begitu. Berarti memang yang ditekankan sekali lagi adalah bentuk dari masyarakat kepartisipasiannya, seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Baik, untuk peran pendidikan Bu di sekolah dalam menanamkan pemahaman konstitusi kepada generasi muda, seperti apa Bu? Khususnya di kota Cilegon. Ya, kalau berbicara tentang hal itu ya pendidikan khususnya di sekolah itu pendidikan itu merupakan pintu gerbang utama kita gitu. Terutama melalui pelajaran PPKN ya, dulu zamannya saya itu PMP, PPKN, entah itu sekarang masih sama nggak ya pelajarannya di PPKN gitu ya. Jadi dengan melalui pelajaran PPKN, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hingga kegiatan OSIS, jadi nilai-nilai konstitusi itu bisa ditanamkan sejak dini di sekolah-sekolah gitu. Jadi anak-anak itu perlu diajarkan bahwa mereka tuh punya hak dan kewajiban untuk menjaga persatuan dan taat dengan aturan yang ada di negara Indonesia ini begitu. Baik. Jadi memang sudah ditanamkan ya Bu sebisa mungkin ya dari tingkat bangku sekolah seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik, lalu untuk menurut Ibu Sita tersendiri, apakah memang sudah ada inovasi atau terobosan dalam memperingati Hari Konstitusi Nasional agar lebih dekat dengan masyarakat, Bu? Ya, beberapa inovasi saat ini sudah mulai terlihat ya, seperti diskusi publik gitu. Kemudian ada lomba-lomba karya tulis, kemudian ada seminar di kampus, hingga kampanye digital yang saat ini memang sekarang kan lebih banyak di ini ya, teknologi media sosial. Jadi ini mereka sudah terlihat gitu untuk inovasi-inovasinya. Namun masih perlu diperluas lagi ya, biar lebih menyentuh ke masyarakat akar rumputnya gitu. Jadi bukan hanya di kalangan akademisi atau anak kampus, tapi memang seluruh stakeholder yang ada, seluruh lapisan masyarakat itu tersentuh dengan adanya terobosan atau inovasi untuk memperingati Hari Konstitusi Nasional seperti itu, Mbak. Baik. Lalu untuk pesan Bu yang Ibu akan sampaikan terhadap anak-anak muda khususnya Bu ya, terkait dengan pentingnya menjaga dan juga mengamalkan konstitusi Bu, silakan. Ya, saat ini anak muda memang ya seperti generasi Gen Z ya, Alpha itu memang menjadi sebuah agent of change gitu ya, sebagai garda terdepan dalam menjaga konstitusi, dalam melakukan perubahan, agen perubahan. Jadi caranya itu dengan para pemuda ini harus aktif dalam kegiatan positif, kemudian kritis terhadap kebijakan, tentunya kritis yang membangun untuk pemerintah, dan tidak apatis terhadap politik. Jadi nggak tabu gitu kalau kita berbicara terkait tentang politik. Dan kita juga harus mengingat bahwa konstitusi itu bukan hanya dokumen negara, tapi juga sebagai kompas moral atau petunjuk arah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Baik. Terakhir Bu, harapan Ibu untuk Indonesia ke depan dalam menjaga semangat konstitusi demi persatuan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Silakan Ibu Sita. Ya, saya sih berharap negara Indonesia itu semakin kokoh dalam persatuan, semakin adil dalam kesejahteraannya, kemudian semakin maju dalam pembangunannya. Jadi semua itu hanya bisa tercapai jika kita itu konsisten mengamalkan nilai-nilai konstitusi, baik di pusat, provinsi, maupun di daerah, serta menjadikannya itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Ibu Sita atas waktunya sama-sama. dan juga sharing-sharing bersama kami dari Pro 1 Banten. Semoga masyarakat semakin sadar ya Bu ya terhadap pentingnya konstitusi semakin tumbuh, dan juga kita semua dapat menjaga demokrasi dan juga menjunjung hak-hak warga negara ya Bu ya, serta mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan sejahtera. Amin. Baik, terima kasih Bu Sita. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Sama-sama. Yuk, pagi. Selamat pagi. Dan demikian pendengar Dialog Pagi edisi Selasa 19 Agustus 2025 dengan tema Hari Konstitusi Nasional bersama dengan Ibu Qoidatul Sita selaku anggota DPRD Kota Cilegon. Tetap bersama kami pendengar ya dari Pro 1 Banten.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit pasti